kalau status tidak diubahkan oleh Tuhan, buat apa ini semua? Buat apa pekerjaan-kerjaan kita hari ini? Makanya saudara-saudara, pikirkan. Kalau kita tahu kita ini adalah orang berdosa, dan kita sadar kita adalah orang berdosa, orang tidak benar, harusnya kita setiap hari mensyukuri kebaikan Allah dalam hidup kita. Jadi kita tidak mensyukuri lagi tentang hal-hal yang Dia berikan, berkat-berkat yang kita pikirkan. Tapi status Anda diubahkan dari orang berdosa jadi orang yang dibenarkan. Ingat ya, kita itu benar karena dibenarkan. Kalau ada kata di, itu adalah kata kerja pasif. Dibenarkan. Apalagi yang kita bisa lihat di dalam 16 ini. Yang kedua, ada yang harus kita mengerti, yaitu pemahaman dan pemakaian hukum Allah itu seringkali tidak tepat. Jadi bangsa Yahudi ternyata memahami dan memakai hukum Taurat itu tidak tepat. Kenapa? Mereka memakai hukum untuk menjadi kendaraan untuk mendapat, bukan untuk merefleksikan siapa dirinya. Saya mau tanya, mungkin yang di sini ada saudari kita yang bergaul dengan orang-orang di perusahaan ya. Coba kalau Anda nanti tanya kepada saudari Bigel misalnya, ada berapa banyak orang yang memakai hukum untuk achieve? Ada berapa banyak orang yang memakai hukum untuk achieve? Dan ketika itu terjadi, korup yang terjadi. Itulah yang terjadi kepada manusia. Manusia korup, jadi mereka memakai hukum untuk achieve, bukan untuk refleksi. Hukum Allah itu diberikan supaya manusia sadar, misalnya, jangan ada Allah lain. Terus mereka bilang, tenang, tidak ada Allah lain. Achieve kan gitu. Tenang, tidak ada Allah lain. Harusnya itu menjadi refleksi, apakah saya ada Allah lain dalam diri saya? Kuduskanlah hari Sabat. Saya menguduskannya. Saya sudah menguduskan hari Sabat. Pertanyaan bukan itu. Pertanyaan adalah, apakah saya sudah menguduskan hari Sabat? Kudus artinya apa? Terpisah. Kudus itu bukan artinya kita berpuasa, tidak ngomong kasar apa segala macam, terus kayak seakan-akan kita lupa daratan. Seakan-akan kita melayang di atas laut gitu ya. Tapi elang laut gitu ya. Nah, itu pengertian. Kadang-kadang kalau orang kudus itu langsung digambarkan seperti seorang filsuf yang sedang berjalan kemana, kudus seperti itu. Apakah itu gitu? Kuduskan hari Sabat. Pertanyaannya, apakah Anda betul-betul, kudus itu kan artinya terpisah. Apakah Anda betul-betul memisahkan hari Sabat itu berbeda dengan hari-hari lain? Apakah kita betul-betul beribadah di hari Sabat? Apakah kita datang ke gereja? Atau kita, jangan-jangan, di sini banyak juga pasti yang ikut online dan juga mengaku jemaat. Mungkin karena online-nya sudah aktif, terus kita langsung banyak juga yang kayak, oh ya udahlah online aja. Apakah itu menguduskan hari Sabat? Itu harusnya pertanyaan Anda. Paham gak sampai sini? Apakah menguduskan hari Sabat itu berarti puasa? Apakah harus gimana? Tapi yang harusnya pertanyaan, apakah saya betul-betul menguduskan hari Sabat ini? Jangan mencuri, jangan membunuh. Ya kita, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh. Harusnya tanya, apakah saya betul-betul tidak mencuri? Coba deh, kalau kita bertanya dengan cara reflektif gitu, justru hati kita akan lebih mudah tersentuh loh, daripada kita mengaku kita sudah melakukannya. Apakah saya sudah mencuri hari ini? Kok sudah mencuri hari ini? Apakah saya mencuri sesuatu hari ini? Apakah saya membunuh? Membunuh itu kan kalau di dalam Matius 6, Matius 5 digambarkan dengan marah. Apakah saya ada marah hari ini? Marah dengan tidak benar. Apakah saya menghina orang lain hari ini?
Apakah saya menipu saudara saya hari ini? Itu reflektif. Hukum Taurat digunakan dengan cara seperti itu. Bukan menjadi kendaraan untuk achieve apa yang kita inginkan, terus kita pakai embel-embel Tuhan. Itu ngeri loh. Dan ini yang terjadi kepada orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen di zaman ini. Memakai hukum-hukum Allah. Memakai firman Tuhan. Untuk apa? Menjadi kendaraan achieve sesuatu. Bro, bukan itu. Tujuannya bukan itu. Salah banget. Makanya ketika mereka achieve dan mereka pikir mereka adalah lebih dari pemenang, apa yang terjadi? Mereka akan menjadi, ya kamu tercelah. Ketika mereka merasa achieve, kamu tercelah. Saya tahu kok hidup itu seharusnya seperti apa. Harusnya kamu gini. Kalau kamu nggak gini, kamu belum hidup yang benar. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Makanya saat ini, sekarang pertanyaannya, Anda percaya tidak kalau Anda diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan? Kalau jawabannya iya, masihkah Anda memakai performa atau memakai kebaikan menjadi sebuah standar yang Anda lempar ke orang lain dan Anda menilai orang lain seperti itu? Nah, kalau misalkan kita masih melakukan itu, bagaimana Anda yang balik ke ayat 14 tadi, Anda bilang Anda orang yang hidup seperti orang di dalam Injil, tapi Anda melakukan Taurat. Bisa nggak lo ngajarin orang hidup dalam Injil? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya di sini kita harus diingatkan. Paulus mengingatkan apa? Kita ini tidak ada yang benar. Kita ini semua sudah hidup berdosa, sudah hidup tidak benar di hadapan Allah. Jadi apa yang terjadi? Kita harus benar-benar sadar, tidak mungkin performa kita bisa membuat kita diperkenan Allah. Tapi yang terjadi apa? Di dalam teks 16 dikatakan, dibenarkan oleh, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dibenarkan hanya karena apa? Iman, belum selesai. Apa? Iman dalam Kristus Yesus. Saya harus menekankan gini, kenapa harus ada kata dalam Kristus Yesus? Karena dengan demikian iman itu kita tahu siapa yang memberikannya dan ada di dalam siapa. Makanya dalam Kristus Yesus ini menjadi kalimat yang sangat penting bagi kita. Kalau di dalam dunia teologi nanti kita akan mempelajari, mungkin kalau sudah jalan yang kegiatan kita hari Kamis, kita akan membuat sistematika teologi kelas. Jadi nanti di kelas itu saya akan menerangkan mengenai union with Christ. Bersatu dalam Kristus. Dan ini adalah iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus ngerti, iman dalam Kristus Yesus itu berarti harus Yesus yang memberikannya. Harus Allah yang memberikannya, bukan manusia yang achieve-nya, mendapatkannya. Dan ini diterangkan, coba kita lihat di dalam kitab Yohanes 1. Perhatikan Yohanes 1 ayat 11 dan 12 dan 13. Perhatikan Yohanes 1 ayat 11, 12, 13. Saya bacakan ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yakni Yesus. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Perhatikan ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Yesus datang ditolak oleh orang-orang kepunyaannya, tapi ada yang menerimanya. Siapa yang menerimanya itu? Yaitu yang dilahirkan, diperanakan dari Allah. Itulah baru orang-orang yang akan menerima Yesus. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita melihat di sini usaha kita tidak bisa membuat kita ada di dalam Kristus.
Sekali lagi, usaha kita tidak bisa membuat kita ada di dalam Yesus. Lanjut, Galatia 2 ayat yang ke-16 lanjutannya bilang apa? Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di sini kalau kita lihat ayat 16 bagian berikutnya, Petrus menerangkan kami telah percaya. Dan dia perbandingkan dengan yang bagian berikutnya, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Jadi Paulus di sini memperbandingkan antara percaya dan melakukan. Di sini ada perbandingan yang sangat keras. Percaya dan melakukan. Saya kemarin sempat cari, ini percaya ini maksudnya kayak gimana ya? Jadi ternyata kata percaya ini menggunakan bahasa Yunani adalah pisteuo. Sedangkan iman di dalam kata sebelumnya, iman dalam Kristus Yesus, itu menggunakan kata pistis. Kata dasarnya iman memang pistis gitu ya. Pistis kemudian kata percaya pisteuo. Secara substansi, keduanya punya arti yang sebenarnya sama. Jadi percaya ini sebenarnya, pisteuo itu adalah kata kerja. Kata kerja. Yang artinya apa? Ini adalah hasil dari iman. Sekali lagi, kata percaya ini adalah kata yang merupakan hasil daripada iman. Jadi Paulus dan saudara-saudara serta orang-orang lain percaya kepada Kristus Yesus supaya mereka dibenarkan. Jadi yang percaya oleh karena iman, merekalah yang dibenarkan. Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi sebaik apapun kita, status kita tetap tersangka. Sebentar lagi kita akan menuju terpidana jika kita tidak mau bertobat. Tidak mau percaya, tidak mungkin dibenarkan. Hanya percaya, maka dibenarkan. Seberusaha apapun kita untuk melepaskan status keberdosaan itu, tidak akan membuat status itu hilang. Kecuali Allah yang memberikan iman untuk kita percaya, kemudian kita akan menikmati Dia. Jadi sekali lagi di sini ada perbandingan yang mau dikaitkan oleh Paulus antara percaya dan melakukan. Di sini tolong jangan diaduk-aduk. Oh, kalau gitu kita jangan melakukan perbuatan baik. Kalau gitu kita nggak usah ini dong, nggak usah hidup benar-benar dong. Tidak ada yang pernah bilang seperti itu. Sekali lagi tidak ada yang pernah bilang seperti itu. Jadi kita harus jelas di sini. Pertama-tama yang sedang dibicarakan ini tentang status. Status tidak benar dan status yang benar. Status manusia adalah tidak benar. Yang bisa membenarkan hanyalah jika manusia percaya kepada Allah, kepada Kristus. Karena apa? Iman dalam Kristus. Dan kita bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan itu? Hanya karena Allah yang memberikannya. Iman bukanlah sesuatu yang kita usahakan atau hasilkan, atau kita doakan dan mendapat hasil doanya adalah iman, bukan. Makanya kalau ada orang yang masih berdoa, bangkitkan iman saya, atau suruh orang lain, bangkitkan imanmu, di mana imanmu? Kalau ada yang begitu, gue bilang iman gue di sini. Kemarin ada waktu kami Bible study ya dengan Ladies and Soul hari Senin kemarin, saya lagi nerangin tentang bagaimana caranya berdoa. Kita harus berdoa dengan penyerahan diri dan kita boleh memohon anugerah Allah, tapi kita jangan memaksa. Saya ajarkan kalau berdoa, Tuhan, kalau misalkan Tuhan mau beri kesembuhan, puji Tuhan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Karena semuanya adalah darimu. Jadi terserah engkau saja. Tiba-tiba ada yang nyeletuk secara spontan. Oh, kalau gitu pasrah aja ya. Oh, kalau gitu pasrah aja ya.
Justru berdoa untuk berkata, terserah Tuhan, itu bukan bukti pasrah. Itu karena kita mengenal siapa Tuhan. Karena orang, coba perhatikan, orang yang lemah atau mungkin belum memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan, dia akan selalu berdoa dengan cara kanak-kanak yang memaksa keinginannya untuk dijawab. Bukan berdoa untuk memohon anugerah Allah untuk dia mengerti pekerjaan Tuhan. Nah, begitupun dengan hal ini. Kalau kita saat ini masih berpikir, seringkali kita pun masih suka mencampur-campur adukan hal-hal seperti itu. Masih mencampur adukan kasih karunia Allah dengan perbuatan. Masih kita aduk-aduk dalam pikiran kita. Kita harusnya gini, oh enggak, ntar dulu, tapi ada gininya, ntar dulu gini-gini. Saudara-saudara, sungguh bagaimana kita mau mengajarkan orang untuk hidup di dalam Injil? Bagaimana? Tidak mungkin. Nah, jadi saudara, kemarin pada akhirnya saya jadi mengerti satu hal. Kita ternyata kalau mau bisa betul-betul menyampaikan Injil dengan benar, kita harus benar-benar mempelajarinya, mengerti, mencoba melakukannya, baru membagikannya. Seringkali orang stuck atau lolos di bagian melakukannya. Mungkin mempelajarinya dari mendengarkan khotbah seperti ini, sudah mengerti. Tapi nanti begitu masuk melakukannya, masih campur aduk sama hukum Taurat. Ini susah, termasuk saya pun juga begitu. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, nanti kita balik lagi ke Injil ketika memberitakan Injil. Tapi nanti kalau berbuat, ada hukum-hukum Tauratnya. Kalau ketemu dengan masalah-masalah, ada lagi hukum-hukum Tauratnya. Iya apa enggak? Seringkali begitu. Makanya kita harus terus bergumul. Ingat, ini Petrus loh kena. Kita pun pasti bisa kena kayak gitu. Jadi saya berharap kita semua tolong lekatkan Injil betul-betul dalam pikiran kita. Tolong betul-betul kita belajar dengan serius dan belajar untuk melakukannya dengan serius. Meskipun saya tahu ketika melakukan Injil tidak cocok dengan selera saya. Ya loh, melakukan Injil itu bukanlah perbuatan yang cocok dengan selera kita, saudara-saudara. Siapa sih yang bisa menerima orang lain dengan penuh keikhlasan? Siapa? Nggak ada. Tidak mungkin. Hanya kalau hati kita diubahkan dengan Injil dan dengan keikhlasan kita mau merubah selera kita untuk hidup dalam Injil, disitulah baru kita betul-betul bisa melakukannya. Makanya untuk bisa dalam bagian ini betul-betul kita harus belajar melakukannya. Dan di sini Paulus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika Petrus salah, dia tegur supaya Petrus kembali ke jalan yang benar. Supaya Petrus yang dilakukan hanyalah Injil aja. Itu saudara-saudara, gunanya adanya teguran itu adalah untuk seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup daripada khotbah ayat 15 dan 16 ini. Yang pertama yaitu kita harus mengingat status kita adalah sebelum kita percaya kepada Kristus, kita semua adalah orang berdosa. Mari ingat siapa saya adalah orang berdosa. Mungkin kalau orang bilang lupakan masa lalu, mungkin yang harus kita ingat untuk bagian masa lalu ini adalah kita adalah orang berdosa dulunya. Supaya apa? Bukan supaya kita menjadi orang yang minder apa-apa, tapi supaya kita jadi orang yang tahu diri bahwa saya hidup hanya karena anugerah Allah. Mungkin inilah satu-satunya masa lalu yang perlu kita ingat, di mana saya adalah orang berdosa. Tapi nggak sampai situ. Tapi ada anugerah Allah. Saya diberikan iman dalam Kristus Yesus sehingga sekarang saya hidup di dalam Dia. Jadi saya adalah orang yang sekarang dibenarkan. Kalau kata dibenarkan, apakah saya sudah benar? Belum. Perilaku saya masih kupret. Saya masih banyak berdosa.
melakukan hal yang tidak benar, tapi status saya adalah benar. Apakah karena saya? Bukan. Ini bukan achievement saya, tapi pemberian Allah. Jadi ingat mengenai status ini, status berdosa, status dibenarkan. Yang kedua, yang bisa kita lihat dari ayat 15 dan 16 ini adalah ketidakmampuan manusia untuk hidup benar karena status keberdosaan. Lihat orang Yahudi tidak mampu dia hidup benar. Contohnya apa? Mereka mempergunakan hukum sebagai alat untuk achieve maunya dia supaya Allah memenuhi maunya dia. Sekali lagi, dia mempergunakan hukum-hukum Allah sebagai alat achieve bagi dia supaya Allah memberkati dia. Sedangkan kalau kita lihat hukum Allah itu adalah sebuah refleksi. Apakah saya sudah berdosa? Apakah saya hari ini? Makanya setiap hari, setiap kali kita baca Alkitab, mari refleksi. Bukan cuman, oh ini gini, oh gini, oh gini. Jangan. Tapi jadikan hukum itu sebagai alat refleksi Anda. Misal kalau saya kemarin saya baca Amsal ya, 2 hari lalu kemarin saya tidak baca Alkitab. Jadi kemarin memang sambil menyelesaikan khotbah, kami kemarin baru pulang jam 6 pagi dari tempat ini ya, karena habis nukang di sini ya. Terakhir tuh saya kalau nggak salah baca Amsal 27 dan itu cukup baik sekali ayatnya. Saya lupa ada di Alkitab saya satu lagi. Saya ada Alkitab buat bacaan hari-hari sama Alkitab bawa ke gereja. Jadi kalau yang ke gereja ini akan saudara temui ini polos, tidak terjadi apa-apa. Karena kalau nggak rusak. Tapi bacaan yang di rumah, Alkitab yang saya coret-coret itu sudah hancur. Saya punya 3 Alkitab yang sudah hancur. Ya, jadi hancurkan Alkitab itu ya saudara-saudara. Jadi kalau saya lihat Alkitab Anda masih bersih-bersih saja, saya tahu Anda rajin merawatnya. Tolong rusakkan itu beli lagi, perkaya LAI, ayo. Beli lagi, beli terus, rusakkan, beli. Ya, ini Alkitab terjemahannya juga capek, kertasnya juga bukan pakai kertas biasa, jadi tolong beli ya. Jadi, tapi rusakin dulu ya, ini coret, silakan. Nah jadi yang kedua tadi, ketidakmampuan manusia untuk hidup benar karena status keberdosaan. Tadi contohnya kita sudah tahu ya, si mas-mas yang sedang ada di dalam sel, tapi dia S2 teologi, beasiswa lagi. Berarti kemampuan kognitifnya sangat luar biasa, mungkin. Ya. Ini tidak ngomongin spiritual kan? Karena memang studi bukan ngomongin spiritualitas kadang-kadang, ngomongin kognitif. Itu ya, parah banget Jevanya emang. Nah jadi, lihat, meskipun dia S2, tapi statusnya tetap narapidana. Meskipun Anda adalah orang hebat di dunia ini, status Anda adalah tidak benar. Status Anda adalah tidak benar. Kecuali Allah yang membenarkan Anda. Ingat itu. Dia masih bisa makan saudara kita itu? Bisa. Masih bisa bobo nyenyak? Anda bisa makan? Mungkin dia juga memberikan banyak untuk orang lain tetap. Ya, kita juga masih bisa memberikan banyak untuk orang lain. Tapi statusnya tetap tidak membuat dia bebas. Tetap dia di situ. Ini menjadi gambaran loh. Bagi orang yang statusnya berdosa, tapi tetap hidup benar. Tetap melakukan yang baik. Ini menjadi contoh. Yang ketiga, kita belajar pembenaran itu hanya dilakukan oleh Yesus. Dibenarkan di dalam Kristus. Jadi, kenapa kita bisa dibenarkan? Karena percaya. Kenapa kita percaya? Karena iman. Iman, pistis. Percaya, pistewo. Kepada siapa? Kristus. Akhirnya apa? Dibenarkan. Ini yang menjadi pembeda Kristen dengan agama lain. Ini juga yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Di mana saya dan saudara hanya karena iman, dan itu adalah pemberian Allah, belas kasihan Allah, diberikan pistis, pistewo, percaya kepada Kristus, dibenarkan. Bagaimana kita tidak memuji Allah kita yang baik kayak gitu?
Makanya kalau mungkin ya bahasa ini agak karismatik. Makanya kalau kita biasa-biasa saja di dalam beribadah, biasa-biasa saja di dalam menikmati Alkitab, atau mungkin kita mengalami kebosanan di dalam hal-hal ini, sungguh Anda nggak ngerti tentang dibenarkan ini indahnya seindah apa. Dan sungguh jangan-jangan kalimat ini sudah tidak lagi menjadi penghiburan yang menyenangkan hati Anda. Harusnya kalimat saya dibenarkan oleh karena Allah itu menjadi penghiburan saya dan saudara. Karena apa? Tidak ada lagi yang lebih indah daripada kita terbebas oleh karena anugerah Allah. Tidak ada lagi penghiburan yang lain. Karena apa? Sejatinya karena semua kegiatan yang kita lakukan ujungnya binasa. Kita tidak mungkin bikin legacy apapun, legacy kita hanya dosa. Tapi karena Kristus, kita dibenarkan. Ini yang harus diingat. Oke? Mari terus mengingat ini dan jangan mencampur adukan lagi. Belajar jangan mencampur adukan hidup di dalam kasih karunia dengan hidup di dalam Taurat. Kalau Anda bilang Anda adalah hidup dalam kasih karunia, tapi yang Anda lakukan adalah Taurat, bagaimana mungkin Anda bisa mengajarkannya? Sekali lagi ya, kalau kita bilang adalah kita orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, tapi kita hidup perilakunya seperti orang-orang dalam Taurat, bagaimana mungkin Anda bisa mengajarkan untuk hidup dalam kasih karunia? Munafik orang yang seperti itu. Bertobat. Ya. Jadi mari kasih karunia itu dipikirkan, direnungkan, dilakukan sampai dibagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur untuk mengingat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur diingatkan untuk hidup dalam kasih karunia dan tidak mencampur adukan lagi antara Injil, kasih karunia itu dengan perbuatan baik ataupun dengan hukum Taurat. Yang akhirnya menimbulkan kesan kategori kudus dan tidak kudus berdasarkan selera atau performa yang kami pandang. Tapi tolong Tuhan untuk ingatkan kami tentang status yang hanya Tuhan bisa berikan pembenaran di dalam hidup kami. Karena tidak mungkin performa atau selera kami membuat Engkau meng-ACC pemikiran kami Tuhan. Karena sungguh jahat kami Tuhan terhadap orang lain. Dan sungguh jahat kami Tuhan melihat diri kami lebih baik daripada orang lain terkadang. Tapi tolong Tuhan, supaya kami mengingat bahwa Engkaulah yang memberi kasih karunia kepada kami. Sehingga kami Tuhan beroleh rahmat-Mu dan boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan firman ini terus tertanam dalam hati kami dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.